Ada korespondensi yang ngomong bahwa bayi dan cream cheese punya rasa yang sama. Yes, lo nggak salah dengar. Mereka disebut makan manusia, bayi. Dan FBI juga ngerilis kode-kode dalam Epstein Files di mana cheese berarti anak perempuan. Monster sebagai Epstein dan jaringannya teriakan adalah darah dari bayi yang nggak berdosa. Kebetulan, lo bisa nilai sendiri. Ada kesaksian lain yang ngomong bahwa mereka ngelakuin ritual satanik yang juga ngelibatin ex-presiden AS George Bush di yacht pada tahun 2000. Bush dituduh memperkosa seorang laki-laki dan orang itu jadi tumbal ritual. Kakinya dipotong pakai pedang, sementara di sisi lain seorang anak dimutilasi sampai ususnya ditarik keluar di atas kapal itu lalu memakannya. Nama Bill Gates muncul dalam beberapa konteks berbeda dalam Epstein Files. Pertama, soal kehidupan pribadi. Email yang dikirim Epstein ke dirinya sendiri pada 18 Juli 2013 berisi tuduhan Gates berhubungan seksual dengan gadis Rusia yang mengakibatkan dia tertular infeksi menular seksual. Gates berusaha secara diam-diam memberikan antibiotik ke istrinya, Melinda, waktu itu. Melinda Gates yang udah cerai dari Bill Gates sendiri pernah bilang, Epstein adalah orang yang sangat-sangat buruk. Dan dalam wawancara terbaru, Melinda bilang, Bill mesti menjawab tuduhan-tuduhan ini. Dia juga menegaskan nggak boleh ada lagi anak perempuan yang jadi korban seperti kejahatan Epstein. Well, let me say this. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. Ketika ditanya soal Bill Gates yang secara diam-diam akan memberi dia antibiotik karena Bill diduga tertular STD, Melinda menjawab, Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness. Sementara juru bicara Bill Gates dengan tegas membantah semua tuduhan ini. Mereka menganggap Epstein frustrasi dengan hubungannya bersama Gates yang nggak berlangsung lama. Yang lebih mencengangkan adalah email yang terungkap antara Epstein dan Gates pada 2017 yang membahas tentang uji coba pandemi virus. Fakta yang terdokumentasi, ada korespondensi antara Epstein dan Gates yang membahas skenario pandemi virus. Email ini dikirim pada 2017, 2 tahun sebelum pandemi COVID-19. Konteks lengkap email ini tidak sepenuhnya jelas karena banyak bagian yang disensor. Kita nggak tahu fakta COVID-19 dan apakah ada kaitannya dengan skenario pandemi virus yang dibahas Gates dan Epstein ini. Siapa tahu guys, akan ada fakta atau bocoran file baru di masa mendatang. 2025 lalu, Elon Musk sempat nge-tweet kalau Epstein ngundang dia ke pulau dan Musk menolak. Tapi korespondensi email nunjukin sebaliknya. Email antara Musk dan Epstein 2012 sampai 2013 nunjukin Musk aktif cari kesempatan pengen kunjungi pulau pribadi Epstein. Bahkan dalam email November 2012, Musk nulis, hari atau malam mana yang bakal jadi pesta paling liar di pulau lo. Di Desember 2012, Musk juga nulis, gua pengen banget ikutan pesta di Saint Barts atau di mana aja dan lepas kendali. Mereka aktif komunikasi lewat email buat rencanain pesta di Epstein Island. Epstein juga sempat planning buat tur di pabrik SpaceX lewat asisten Musk, Leslie Groff. Keduanya juga tercatat pernah janjian buat lunch bareng pada tahun 2013. Catatan penerbangan nunjukin Clinton naik jet Epstein 26 kali. Foto yang baru dirilis nunjukin Clinton di kolam air panas bareng Ghislaine Maxwell dan foto bareng Michael Jackson dan Diana Ross. Ada foto dia bareng Epstein pakai batik dan banyak file foto dengan nama Clinton muncul di Epstein Files. Nama mantan Presiden Amerika Serikat ini cukup sering disebut dalam Epstein Files. Album dengan kata kunci Clinton yang nampilin banyak foto Bill Clinton, banyak perempuan dengan wajah yang disensor, diduga para korban, dan bahkan banyak dokumentasi saat Epstein dan Clinton berada di Bali. Dalam sebuah dokumen investigasi tercatat ada kejadian di sebuah yacht di mana Epstein memperkosa dan seorang laki-laki dan juga dilakuin oleh Bill Clinton. Ada kesaksian lain yang ngomong bahwa mereka ngelakuin ritual satanik yang juga ngelibatin ex-presiden AS George Bush di yacht pada tahun 2000. Bush dituduh memperkosa seorang laki-laki dan orang itu jadi tumbal ritual. Kakinya dipotong pakai pedang, sementara di sisi lain seorang anak dimutilasi sampai ususnya ditarik keluar di atas kapal itu lalu memakannya.
Epstein dan Clinton punya hubungan yang deket banget. Pas ditanya tentang hal ini, Clinton cuman senyum. Allegation of your connection with Jeffrey Epstein? Foto yang dirilis nunjukin Prince Andrew dalam posisi merangkak di atas anak perempuan yang nggak teridentifikasi. Virginia Giuffre, korban Epstein, nuduh Andrew ngelakuin hubungan seksual sama dia waktu dia masih berusia 17 tahun. Andrew akhirnya kehilangan gelar kerajaan dan nyelesain gugatan Giuffre di luar pengadilan. Di antara nama-nama besar yang ada dalam dokumen tersebut, ada satu nama dari Indonesia yang curi perhatian masyarakat. Di salah satu halaman dokumen muncul nama Harry Tanusudibio, miliarder Indonesia, pemilik MNC Group, dan pernah punya hubungan sama Trump. Yang bikin heboh adalah frasa di dokumen Indonesian CIA atau CIA Indonesia. Konteksnya nggak jelas guys, karena banyak bagian yang diblok. Tapi, memang ada hubungan bisnis antara HT dengan Trump. Sejauh ini yang bisa diketahui dari dokumen tersebut adalah ada agen CIA yang beroperasi di Indonesia. Belum jelas konteks utuhnya karena banyak bagian yang disensor. Harry mensupport dalam pengembangan proyek-proyek mewah Trump di Indonesia. Harry membeli rumah milik Trump di Beverly Hills dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran atau inflated price atau harga yang dinaikkan. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Harry Tanusudibio atau MNC Group terkait dokumen ini. Munculnya nama Harry di dokumen ngebuka pertanyaan besar tentang seberapa luas jaringan Epstein sebenarnya. Foto Michael Jackson muncul dalam dokumen Epstein, termasuk foto bareng Bill Clinton dan Diana Ross. Sementara itu, dalam foto lain, nunjukin Michael Jackson berdiri sama Epstein. Yang perlu kita catat, nggak semua nama yang disebut di dokumen Epstein secara otomatis terlibat dalam jaringan kriminalnya. Salah satunya adalah Michael Jackson, yang nggak dituduh lakuin kejahatan apapun dalam dokumen Epstein. Foto yang viral, Jackson bareng Clinton dan Diana Ross dengan anak-anak diambil di acara amal konser dan anak-anak itu adalah anak Michael sendiri dan anak Diana Ross. Nama Jackson muncul dalam deposisi saksi yang ditanya soal nama-nama terkenal yang pernah ketemu Epstein, tapi nggak ada tuduhan apapun terhadap Michael Jackson. Tapi, belakangan rekaman telepon sang King of Pop dengan personal manajernya Dieter Wisner jadi perbincangan. Dalam klip tersebut, Michael nyeritain ancaman yang sedang dia hadapi, bahwa dia cuman pengen anak-anaknya aman dari sesuatu yang dia sebut bukan pemerintah, tapi lebih dari itu. By the way, kita akan bahas kehidupan dan kematian Michael Jackson di episode selanjutnya. Salah satu temuan paling kontroversial, Epstein terima 3 potongan kiswah atau kain suci berwarna hitam yang merupakan penutup Ka'bah di Mekah. Email dari Februari sampai Maret 2017 nunjukin ada 2 aktor utama, pengusaha Aziza Al-Ahmadi dari Uni Emirat Arab dan Abdullah Al-Ma'ari yang berperan dalam penyelundupan kain suci ini ke kediaman Epstein. Prosesnya, 3 potongan kiswah dikirim dari Arab Saudi ke Florida lewat British Airways. Dilabeli sebagai karya seni dari Arab Saudi buat lolos dari bea cukai. Dikirim ke kediaman Epstein Island di St. Thomas, Kepulauan Virgin, Amerika Serikat, tempat di mana dia ngelakuin pesta seks bareng orang-orang penting dan berkuasa, serta para korbannya yang mayoritas adalah perempuan di bawah umur. Penyelundupan dibantu oleh Daphne Wallace, rekan Epstein, dan Chalmer Stauffer, clearance bea cukai. Nah, yang bikin marah masyarakat muslim adalah kiswah punya makna religius yang sangat dalam buat umat Islam. Setiap tahun guys, kain ini diganti saat haji dan potongan dari kiswah lama biasanya dikasih sebagai hadiah diplomatik, dipakai untuk tujuan amal, dan jadi artefak yang suci. Tapi gimana ceritanya? Kiswah bisa jadi karpet di rumah seorang pedofil dan pelaku perdagangan manusia. Anehnya lagi, Epstein nerima ini di tahun 2017, jauh setelah dia diketahui sebagai pelaku kejahatan seksual yang kejam. Tapi dokumen nggak jelasin kenapa Aziza ngirim ini ke Epstein atau gimana dia kenal Epstein. Yang bikin sedih dalam email tersebut,
Aziza ngomong ke Epstein bahwa kiswa itu udah disentuh oleh lebih dari 10 juta muslim dari seluruh dunia dan tersemat doa, harapan, dan air mata mereka dalam potongan kain itu. Di antara jutaan halaman dokumen, ada klaim yang sangat mengejutkan tentang Epstein sendiri. Salah satunya adalah bahwa Epstein mengaku mewakili kepentingan keluarga Rothschild. Ini adalah salah satu keluarga perbankan paling kaya dan paling berpengaruh di dunia, yang kita tahu juga merupakan orang penting di balik berdirinya negara Israel. Dalam sebuah korespondensi email, Epstein pernah menyebut dirinya sebagai perwakilan atau konsultan keluarga Rothschild. Walaupun ada indikasi Epstein menggunakan nama Rothschild untuk mendapat kredibilitas dalam dunia keuangan. Nggak ada konfirmasi resmi dari keluarga Rothschild soal hal ini. Dari total 6 juta halaman dokumen Epstein di arsip Kemenkumham AS, cuma 3,5 juta halaman yang dirilis. Hampir setengahnya masih ditahan. Alasan resmi DOJ yang nahan setengah dari isi dokumen adalah karena adanya materi pelecehan seksual terhadap anak untuk melindungi para korban demi keamanan nasional serta menghargai proses investigasi yang sedang berlangsung. Ironisnya, laporan Wall Street Journal menyebut 43 nama korban justru nggak disensor pada dokumen yang dirilis 30 Januari lalu. Sementara banyak nama atau pesan yang terkait dengan nama besar justru disensor, dihitamkan, seolah ada konteks yang perlu ditutupi untuk menyembunyikan fakta utuhnya. Dari kesaksian korban, kita tahu ada banyak orang bahkan nama besar yang datang ke Epstein Island, terbang pakai jet pribadinya, dan hadir di pesta-pesta tertutup. Pertanyaannya, kenapa hanya 3,5 juta file yang dirilis? Dan apa tujuannya? Kejutan besar apa lagi yang ada di 2,5 juta file sisanya? Dokumen Epstein mungkin masih jadi misteri buat masyarakat dunia yang tengah kebingungan. Terlalu banyak informasi secara mendadak tanpa konteks, hanya dugaan dari jaringan luas Epstein dengan tokoh-tokoh dunia. Sementara itu, Epstein mati sebelum bisa bersaksi. Kamera rusak, penjaga tidur, teman satu sel tiba-tiba dipindahkan, dan masih banyak pertanyaan besar lainnya terkait dokumen ini. Di antaranya, siapa yang sebenarnya kendalikan rilis dokumen ini? Apakah ini murni keputusan Departemen Kehakiman AS atau ada tekanan dari dalang yang tak terlihat? Sejauh mana keterlibatan Israel dalam jaringan Epstein? Dan apakah ini beneran operasi Mossad atau cuma spekulasi? Siapa saja yang masih dilindungi sama sistem? Nama apa yang sengaja dihapus? Siapa yang terlalu berkuasa buat disentuh? Apakah keadilan bakal pernah tercapai buat para korban? Nah, dengan Epstein udah mati dan Maxwell di penjara, apakah korban bakal pernah dapat keadilan penuh? Terlepas dari semua informasi ini, satu hal yang pasti guys, kasus Epstein adalah cerminan sistem yang rusak. Bahwa kepentingan satu dunia bisa bergantung pada keputusan segelintir elit yang berkuasa. Ini bukan cuma soal satu predator seksual, ini tentang kekayaan yang beli kegebalan hukum. Orang kaya bisa melakukan apa aja. Kekuasaan yang melindungi pelaku. Sistem yang lebih peduli lindungi orang berkuasa daripada korban. Keadilan yang selektif dan nggak tuntas. Dan yang paling menyedihkan, korban-korban Epstein. Gadis-gadis muda yang dimanipulasi dan dieksploitasi, bahkan sampai dimusnahkan. Para korban yang hidup sampai sekarang masih berjuang buat didengar, sementara orang-orang yang manfaatin mereka masih bebas, masih berkuasa, dan masih terlindungi. Mungkin kita nggak akan pernah tahu keseluruhan ceritanya, tapi yang paling berbahaya, kita udah mulai terbiasa lihat dokumen bocor, terus semua orang akan lupa sebulan kemudian. Sejarah berulang kalau kita nggak belajar. Dan kalau lo pikir, ini cuma konspirasi, atau ini terlalu besar, gue nggak bisa berbuat apa-apa. Ingat ini teman-teman, Jeffrey Epstein beroperasi selama puluhan tahun karena orang-orang mikir seperti itu. Klik like, subscribe, dan share video ini, dan komen apa yang bisa lo pelajari dari kasus Jeffrey Epstein. I'll see you in the next video. Bye-bye.